Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di materi video pembelajaran English Boy pada bagian keempat. Pada bagian keempat ini kita akan belajar tentang tenses dasar. Pada video kali ini kita akan membahas 3 pokok materi. Yang pertama ada perkenalan materi, yang kedua belajar tenses dasar, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kesimpulan. So, let's begin with English Boy di bagian pertama, yaitu perkenalan materi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari di video pembelajaran tenses dasar kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang simple past. Kedua ada past future. Yang ketiga ada past perfect. Yang keempat ada past continuous. Yang kelima ada simple present. Keenam ada present perfect. Dan yang ketujuh ada present continuous. Dan yang terakhir ada simple future. Oke, belajar tenses dasar perlu untuk memahami perbedaan dari verb base atau verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melihat tabel kamus irregular verb atau kata yang tidak beraturan verbnya, dan juga regular verb, yaitu kata yang beraturan verbnya. Untuk melihat tabel kamus itu, kalian bisa melihat di internet, atau jika kalian ingin lebih mudahnya, bisa beli jasa pengumpulan tabel kamus irregular verb dan regular verb di English Boy tentunya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari irregular verb dan juga regular verb. Untuk yang pertama, irregular verb di sini sebagai contoh ada kata bangkit. Bangkit dalam bahasa Inggris dalam verb satunya atau infinitive adalah arise. Sedangkan dalam bentuk verb 2-nya, dalam bentuk past tense-nya jadi arose. Sedangkan untuk verb 3-nya yaitu arisen. Jadi di sini perbedaan katanya terlihat begitu jelas. Sedangkan untuk regular verb, contoh katanya adalah menerima. Menerima dalam bahasa Inggris dalam bentuk verb 1 adalah accept. Sedangkan untuk bentuk verb 2 dan verb 3-nya adalah accepted. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, di materi tentang tenses dasar ini nanti kita juga akan mengenal istilah-istilah yang penting yang digunakan dalam tenses dasar. Contohnya di sini ada beberapa unsur dan pengertiannya. Untuk unsur yang pertama ada subjek. Subjek itu adalah yang menjadi yang dibicarakan dalam kalimat. Selanjutnya ada unsur to be. To be itu digunakan untuk menyatakan keadaan, keberadaan, atau identitas. Sedangkan ada unsur complement, yaitu bagian yang melengkapi makna dari subjek, predikat atau kata kerja, atau objek dalam kalimat. Selanjutnya ada unsur verbal sentence, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja, yaitu verb, sebagai inti atau komponen utamanya. Unsur selanjutnya ada nominal sentence, yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tindakan atau verb sebagai inti kalimat, tetapi menggunakan to be. Untuk unsur selanjutnya ada auxiliary sentence, yaitu kalimat yang menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu untuk membantu membentuk struktur kalimat. Unsur berikutnya ada positive sentence, yaitu kalimat yang menyatakan suatu pernyataan yang positif atau afirmatif. Unsur berikutnya ada negative sentence, yaitu kalimat yang menyatakan suatu pernyataan negatif yang berarti kalimat ini menyatakan penolakan, ketidakadaan, atau sesuatu yang tidak terjadi. Untuk unsur yang terakhir ada interrogative sentence, yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Oke, kita lanjutkan masih dengan perkenalan materi tentang tenses dasar. Tenses dasar adalah penentu waktu kapan perkataan atau kejadian itu terjadi pada suatu kalimat. Hal yang perlu dirubah adalah di bagian verbnya saja. Adapun format yang akan kita pelajari di antaranya yang pertama, ada verbal sentence, ada positive sentence di situ, negative sentence, dan juga interrogative sentence. Untuk yang kedua ada nominal sentence, di situ ada positive sentence juga, negative sentence, dan juga interrogative sentence. Yang ketiga ada auxiliary sentence, itu ada negative sentence dan juga interrogative sentence. Oke, kita lanjutkan ke
bagian 2 pada video pembelajaran ini, yaitu tentang belajar tenses dasar. Baiklah, yang pertama kita akan belajar dari simple past. Simple past adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa, tindakan, atau situasi yang terjadi di masa lalu dan yang sudah selesai. Contoh kalimatnya di sini ada 3, nanti yang saya contohkan ada verbal sentence, ada nominal sentence, dan juga ada auxiliary sentence. Contoh di verbal sentence terlebih dahulu. Di sini menggunakan rumus subject diikuti dengan verb 2 dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya, he went to school. Artinya adalah dia pergi ke sekolah. Bisa diperhatikan di sini subjeknya menggunakan he yang artinya dia. Sedangkan untuk selanjutnya verb 2-nya di sini yaitu when. When itu merupakan verb 2 dari go yang artinya pergi dan juga ditambah dengan complement sebagai pelengkap yaitu to school yang artinya ke sekolah. Oke, selanjutnya di nominal sentence kita belajar yang positive sentence-nya dulu. Di situ ada subjek ditambah dengan was atau were, selanjutnya ada complement. Contoh kalimatnya adalah he was a teacher. Artinya dia adalah seorang guru. Was di sini digunakan ketika subjeknya adalah tunggal. Contohnya ada I, he, she, it, dan juga name, yaitu nama orang. Sedangkan were itu digunakan ketika subjeknya jamak. Contoh subjeknya ada you, they, dan juga we. Berikutnya contoh kalimat yang negative sentence. Di sini rumusnya adalah subjek yang diikuti oleh was atau were ditambah not, selanjutnya ada complement. Contoh kalimatnya adalah he wasn't a teacher. Yang artinya dia bukanlah seorang guru. Di sini subjeknya menggunakan he yang berarti dia, laki-laki, dan juga ada was yang ditambah dengan not, disingkat dengan wasn't. A teacher sebagai complement. Untuk contoh berikutnya di sini adalah interrogative sentence, yaitu kalimat tanya. Rumusnya adalah was atau were diikuti dengan subjek dan yang terakhir ditambah complement. Jangan lupa diberi tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah was I a teacher, yang artinya adalah apakah aku seorang guru? Selanjutnya yaitu auxiliary sentence. Di sini kita juga belajar dengan 3 jenis kalimat. Yang pertama ada positif, yang kedua ada negatif, dan juga ada interrogative sentence. Contoh yang pertama, kalimat positifnya ada subjek yang ditambah dengan did dan juga complement. Contoh kalimatnya, he did his homework. Artinya dia mengerjakan tugas rumahnya atau PR-nya. Untuk yang kalimat negatif, rumusnya adalah subjek ditambah dengan did lalu diikuti dengan not. Dan juga terakhir base verb 1. Contoh kalimatnya adalah they didn't teach to student. Mereka tidak mengajar murid-murid. Untuk contoh kalimat yang tanya atau interrogative sentence, did-nya ditaruh di awal kalimat. Jadi rumusnya jadi did ditambah dengan subjek ditambah dengan base verb 1. Contoh kalimatnya, did I teach to student? Artinya, apakah aku mengajar murid-murid? Next, kita membahas tenses yang kedua, yaitu past future. Past future adalah kalimat untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Pada past future ini, kita akan membahas 2 jenis kalimat, yaitu verbal sentence dan juga nominal sentence. Oke, untuk yang pertama, verbal sentence-nya, terdapat 3 rumus, seperti biasa. Untuk yang pertama untuk kalimat positif, kedua negatif, yang ketiga kalimat tanya atau interrogative sentence. Untuk kalimat positifnya adalah begini rumusnya. Subjek ditambah dengan would ditambah base verb 1. Contoh kalimatnya, she would go to the park. Artinya dia akan pergi ke taman. Jadi perlu diketahui di past future ini semua subjek menggunakan would. Sekarang untuk contoh kalimat negatifnya, rumusnya adalah subjek ditambah dengan would lanjut dengan not
dan diikuti dengan base verb 1. Contoh kalimatnya, he would not finish his homework. Dia tidak akan menyelesaikan PR-nya. Untuk contoh kalimat tanya, ada would yang ditambah dengan subjek dan juga diikuti dengan base verb 1. Contoh kalimatnya adalah, would they help us if they were here? Artinya, akankah mereka membantu kita jika mereka ada di sini? Nah, lanjut kita ke nominal sentence. Untuk yang pertama, contoh kalimat positifnya adalah subjek yang ditambah dengan would, juga ditambah dengan be di sini. Lalu diikuti oleh complement atau pelengkap. Contoh kalimatnya adalah, he would be a great leader. Artinya, dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Selanjutnya, untuk kalimat negatifnya, rumusnya seperti ini. Subjek ditambah dengan would, ditambah dengan not, lalu ditambah dengan be, dan juga diikuti dengan complement. Contoh kalimatnya adalah, she would not be angry if you apologize. She, itu adalah dia, would not be angry, tidak akan marah, if you apologize, jika kamu meminta maaf. Untuk contoh kalimat tanya adalah would plus subjek ditambah dengan be dan juga diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya adalah, would they be here by now? Artinya, akankah mereka ada di sini sekarang? Baiklah, untuk yang berikutnya adalah past perfect. Past perfect merupakan kalimat untuk menyatakan bahwa suatu tindakan atau peristiwa telah terjadi di masa lalu. Di sini terdapat dua contoh kalimat, yaitu verbal sentence dan juga nominal sentence. Oke, untuk contoh kalimat pertama, kalimat positifnya di sini begini rumusnya. Ada subjek ditambah dengan had, ditambah dengan verb 3, dan juga yang terakhir ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah, she had visited Paris twice. Dia telah mengunjungi Paris 2 kali. Di sini semua subjek menggunakan to be had. Oke, berikutnya untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek ditambah dengan had, ditambah dengan not, dan juga ditambah dengan verb 3 dan juga ditambah complement. Contoh kalimatnya adalah, she hadn't visited Paris twice. Dia belum mengunjungi Paris 2 kali. Untuk kalimat tanyanya, had dipindah ke depan. Jadi seperti ini, had ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb 3 dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah, had she visited Paris before she moved to London? Artinya, pernahkah dia mengunjungi Paris sebelum dia pindah ke London? Berikutnya adalah contoh kalimat dari nominal sentence. Untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subjek ditambah dengan had, lalu ditambah dengan been, dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya, he had been tired before the movie started. Dia sudah lelah sebelum film dimulai. Sedangkan contoh untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subjek ditambah had, ditambah not, ditambah been, dan juga ditambah dengan complement. Contoh dari kalimatnya, he hadn't been tired before the meeting ended. Artinya, dia belum lelah sebelum pertemuan berakhir. Sekarang untuk contoh kalimat tanyanya memiliki rumus had ditambah dengan subjek, ditambah been, dan juga ditambah complement. Contoh dari kalimatnya, had he been tired before the meeting ended? Artinya, apakah dia sudah lelah sebelum pertemuan berakhir? Oke, yang keempat kita belajar tentang past continuous, yaitu kalimat untuk menyatakan aksi atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Oke, untuk contoh rumus yang pertama, yaitu kalimat positif pada verbal sentence. Rumusnya seperti ini. Ada subjek ditambah dengan was atau were, ditambah dengan verb ing, dan juga ditambah dengan complement. Untuk to be juga menggunakan was atau were, tergantung dengan subjeknya. Contoh kalimat pada positive sentence, yaitu they were playing football afternoon. Mereka sedang bermain sepak bola sore hari. Oke, untuk selanjutnya, untuk rumus negative sentence-nya atau kalimat negatif.
Rumusnya adalah subjek ditambah dengan was atau were, ditambah juga dengan not, lalu ditambah dengan verb ing dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah they weren't playing football afternoon. Mereka tidak sedang bermain sepak bola sore hari. Sekarang untuk contoh kalimat tanyanya. Seperti biasa, to be ditaruh di paling depan. Rumusnya adalah was atau were ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb ing, dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah were they playing football all afternoon? Apakah mereka sedang bermain sepak bola di sepanjang sore? Berikutnya, untuk jenis kalimat nominal sentence, untuk kalimat positif memiliki rumus subjek, ditambah dengan was atau were, ditambah dengan being, dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya, he was being honest with his opinion. Artinya, dia sedang jujur dengan pendapatnya. Lanjut untuk rumus dari kalimat negatif, adalah subjek ditambah was atau were, ditambah dengan not, ditambah dengan being, dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya, he wasn't being honest with his opinion. Artinya dia sedang tidak jujur dengan pendapatnya. Selanjutnya untuk contoh kalimat tanya, memiliki rumus was atau were, ditambah subjek, ditambah being, dan juga ditambah complement. Contoh daripada kalimatnya adalah was he being honest with his opinion? Apakah dia sedang jujur dengan pendapatnya? Nah, sekarang kita sudah sampai ke tenses yang kelima, yaitu tentang simple present. Simple present adalah kalimat untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, fakta umum, atau kejadian yang terjadi secara teratur. Langsung ke contohnya. Untuk rumus yang pertama pada verbal sentence adalah subjek ditambah dengan verb 1 dan juga ditambah dengan complement. Di sini perlu diperhatikan jika subjeknya he, she, it, atau nama menggunakan verb 1 ditambah es atau s di belakangnya. Sedangkan untuk subjek I, you, they, dan juga we menggunakan verb 1 biasa atau tanpa imbuhan apa-apa. Contoh kalimatnya adalah she works in a hospital. Dia bekerja di sebuah rumah sakit. Oke, kita lanjutkan untuk nominal sentence. Di sini kalimat positifnya rumusnya adalah subjek ditambah dengan to be. To be-nya ada am, is, dan are. Ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah he is a teacher. Dia adalah seorang guru. Karena subjeknya he, maka menggunakan to be is. Selanjutnya, untuk kalimat negatif ada subjek ditambah to be, am, is, atau are ditambah dengan not dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah they are not doctors. Mereka bukan dokter. Di sini menggunakan to be are dikarenakan subjeknya adalah they. Oke. Kita lanjutkan untuk kalimat tanyanya, to be ditaruh di paling depan. Jadi to be am, is, ataupun are, selanjutnya ditambah subjek dan juga diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya adalah, am I a student? Apakah aku seorang murid? To be-nya menggunakan am dikarenakan subjeknya adalah I. Selanjutnya untuk auxiliary sentence, kalimat positif. Memiliki rumus subjek ditambah dengan does ataupun do dan juga ditambah dengan complement. Perbedaan penggunaan kata kerja bantu atau auxiliary verb pada do dan does dalam bahasa Inggris terletak pada subjeknya. Do digunakan untuk subjek orang pertama, kedua, dan ketiga jamak, yaitu I, you, they, dan juga we. Sedangkan does digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal dan kata benda, yaitu he, she, dan it. Contoh kalimatnya, he does his homework. Dia mengerjakan PR-nya. Selanjutnya untuk contoh kalimat negatif, memiliki rumus subjek ditambah dengan does atau do, jangan lupa ditambah dengan not, dilanjutkan dengan verb 1 dan juga diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya, they don't play football every day. Mereka tidak bermain sepak bola setiap hari.
Untuk selanjutnya yaitu interrogative sentence atau kalimat tanya. Does atau do ditaruh di paling depan, selanjutnya diikuti oleh subjek, ditambah dengan verb 1 dan juga diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya, does he watch TV at night? Apakah dia menonton TV saat malam? Untuk tenses yang keenam yaitu present perfect, yaitu kalimat untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lampau, tetapi efek atau hasilnya masih terasa hingga sekarang. Catatan untuk present perfect menggunakan to be, has, dan juga have. Has digunakan ketika subjeknya he, she, it, ataupun nama orang, sedangkan untuk have digunakan ketika subjeknya I, you, they, ataupun we. Lanjut untuk ke contoh rumus yang positive sentence pada verbal sentence. Rumusnya adalah subjek ditambah has ataupun have, ditambah dengan verb 3 dan juga complement. Contoh kalimatnya adalah they have eaten breakfast. Mereka sudah sarapan. Jadi di sini menyatakan tindakan yang berupa sarapan yang sudah terjadi, tetapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Contohnya mungkin masih kenyang. Oke, lanjut ke contoh rumus yang negative sentence. Rumusnya adalah subjek ditambah dengan has atau have. Jangan lupa ditambah not dan juga ditambah verb 3 diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya adalah they have not finished their homework. Mereka belum menyelesaikan PR-nya. Lanjut untuk contoh kalimat tanya. Rumusnya adalah has atau have didahulukan, ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb 3, dan diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya adalah has she finished her project? Sudahkah dia menyelesaikan project-nya? Next kita lanjutkan pada kalimat nominal sentence. Untuk kalimat bentuk positifnya, rumusnya adalah subjek ditambah dengan has atau have, ditambah dengan been dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah they have been very busy lately. Artinya mereka telah sangat sibuk akhir-akhir ini. Berikutnya untuk contoh kalimat negatif, memiliki rumus subjek ditambah dengan has atau have, ditambah dengan not, lalu ditambah dengan been, dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimat, I have not been confident about this decision. Artinya, aku belum juga yakin dengan keputusan ini. Sedangkan untuk contoh kalimat tanyanya memiliki rumus has atau have, ditambah dengan subjek, ditambah dengan been, dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya, have you been tired lately? Artinya, apakah kamu sedang lelah akhir-akhir ini? Oke, kita menuju tenses yang ke-7 yaitu present continuous. Present continuous merupakan kalimat untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat ini. Langsung saja kita menuju rumus yang pertama yaitu kalimat positif pada verbal sentence. Rumusnya adalah subjek ditambah to be, is, am, are, lanjut ditambah verb ing dan juga ditambah complement. Contoh kalimatnya adalah I am reading a book. Aku sedang membaca sebuah buku. Di sini menggunakan to be am dikarenakan subjeknya yaitu I. Oke, kita lanjut ke kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek ditambah to be, is, am, atau are, ditambah not, ditambah verb ing, dan juga diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya adalah he is not studying right now. Dia tidak sedang belajar saat ini. Menggunakan to be is dikarenakan subjeknya adalah he. Untuk contoh kalimat tanya, seperti ini rumusnya. To be ditaruh di depan, ada is, am, maupun are. Dilanjutkan oleh subjek, ditambah dengan verb ing, dan juga diakhiri dengan complement. Contoh kalimatnya adalah, are you working on the project? Apakah kamu bekerja di project ini? Menggunakan to be are, karena subjeknya adalah you. Oke, next kita lanjutkan pada nominal sentence. Untuk bentuk kalimat positifnya memiliki rumus subjek ditambah to be
am, are atau is, ditambah dengan being dan juga ditambah dengan complement. Contoh dari kalimatnya, she is being polite today. Artinya dia sedang bersikap sopan hari ini. Sedangkan untuk bentuk negatifnya memiliki rumus subject ditambah dengan to be, am atau are ataupun is, ditambah dengan not, ditambah dengan being dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah she is not being helpful right now. Artinya dia sedang tidak berguna sekarang. Selanjutnya untuk bentuk kalimat tanya, rumusnya adalah to be, am, are atau is ditaruh di paling depan, ditambah dengan subject, ditambah dengan being dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya, is she being rude? Artinya apakah dia sedang bersikap kasar? Baiklah, kita sudah menuju akhir pada pembelajaran kali ini. Yang terakhir kita belajar tentang simple future, yaitu kalimat untuk menyatakan suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan yang akan terjadi di masa depan. Sebagai catatan, di sini semua subjek menggunakan will. Oke, kita lanjutkan ke rumusnya. Untuk rumus yang pertama, yaitu kalimat positif, rumusnya adalah subjek ditambah dengan will, ditambah dengan base verb 1. Contoh kalimat, she will travel to Bali. Dia akan bepergian ke Bali. Itu untuk kalimat positifnya. Selanjutnya untuk contoh kalimat negatif. Subjek ditambah dengan will, ditambah dengan not, dan juga ditambah dengan base verb 1. Contoh kalimat, he will not eat lunch today. Dia tidak akan makan siang hari ini. Untuk contoh kalimat tanyanya adalah will ditambah subjek dan juga ditambah base verb 1. Contohnya, will you come to the party? Maukah kamu datang ke pesta? Lanjut, kita ke kalimat positif dari nominal sentence. Rumusnya yaitu subjek ditambah dengan will, ditambah dengan be, dan juga ditambah dengan complement. Contohnya adalah, he will be happy tomorrow. Dia akan bahagia besok. Untuk kalimat negatifnya adalah subjek ditambah will, ditambah not, ditambah be, dan juga ditambah dengan complement. Contohnya adalah, he will not be at home tonight. Dia tidak akan di rumah malam ini. Dan contoh yang terakhir adalah kalimat tanya, yaitu will ditambah dengan subjek, ditambah dengan be, dan juga ditambah dengan complement. Contoh kalimatnya adalah, will they be here tomorrow? Akankah mereka berada di sini besok? Oke, kita sekarang sudah berada di penghujung video, yaitu pada bagian kesimpulan. Oke, kesimpulan pada materi hari ini. Belajar tenses dasar adalah hal yang sangat penting, mengingat suatu perkataan diucapkan pasti mencangkup waktu, keadaan, dan pernyataan yang ada. Maka kita harus menguasai tenses dasar dalam bahasa Inggris. Jika kalian masih bingung, kalian bisa mengulang-ulang videonya atau menghafalnya. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam belajar bahasa Inggris ini. Semangat! PR. Buatlah kalimat-kalimat sederhana dari pembelajaran kita tadi. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton video pembelajaran materi keempat tentang tenses dasar ini. Semoga semua materi yang sudah disampaikan tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.